Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk siswa kelas 11 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, Pak Rian akan menyampaikan materi pembelajaran, yaitu dengan judul Strategi Mengatasi Ancaman di Berbagai Bidang dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah materi yang pertama untuk mata pelajaran PPKN kelas 11. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelum Pak Rian melanjutkan materi ini, Pak Rian mengingatkan kembali kepada kalian, karena sekarang situasinya adalah situasi masa pandemi, marilah kita bersama-sama menjaga diri kita, mematuhi protokol kesehatan, dan tetap berada di rumah. Kita upayakan berada di rumah, menjauhi kerumunan, sehingga kita bisa terhindar dari wabah COVID-19. Tentunya itu membutuhkan kesadaran, kedisiplinan dari kita semua. Dan tentunya yang utama adalah karena kalian di sini masih dalam kondisi belajar sebagai peserta didik di SMK Negeri 1 Trenggalek, silahkan kalian belajar sesuai dengan jadwal, sesuai dengan petunjuk atau jadwal pembelajaran, meskipun kegiatan pembelajaran saat ini dilaksanakan dengan moda daring atau dalam jaringan. Anak-anakku yang saya banggakan, demikian pengantar dari Pak Rian terkait dengan atau sebelum Pak Rian menyampaikan materi ini. Adapun materinya bisa kami sampaikan lagi adalah strategi mengatasi ancaman di berbagai bidang dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalian perlu mengetahui tujuan dari kegiatan pembelajaran ini, ya. Dari pembelajaran ini diharapkan kalian bisa menganalisis berbagai macam ancaman yang muncul dalam negara kita, dalam sebuah bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Atau kita tahu negara kita itu berbeda-beda, karena keberbedaan itu kita upayakan untuk tetap tunggal ika atau bersatu dalam satu kesatuan. Nah, selain itu, nanti kalian juga akan diminta untuk membuat proyek sederhana, ya. Proyek sederhana sebagai wujud pemahaman kalian terhadap materi ini, ya. Oke, di sini Pak Rian akan memberikan penjelasan pengertian apa itu ancaman, ya. Apa yang dimaksud dengan ancaman? Ancaman adalah berbagai bentuk usaha yang memiliki sifat dan tujuan untuk mengubah, mengganti, dan merombak berbagai kebijakan yang dilakukan secara terencana dengan menggunakan tindakan politis atau kriminal, atau juga dengan istilah lain kekerasan. Jadi ancaman di sini, ya, arahnya adalah ancaman terhadap keberagaman kita sebagai bangsa, ya. Ancaman terhadap kemajemukan kita sebagai masyarakat dalam lingkup negara. Nah, ancamannya wujudnya apa? Bisa dalam wujud tindakan politis atau tindakan kriminal, yang mana tindakan ini melanggar hukum. Dengan tujuan apa? Ingin mengubah, mengganti, dan merombak berbagai kebijakan, ya. Kalau kita ya ingin memecah belah, ya. Jadi kalau konteksnya kita bicara Bhinneka Tunggal Ika adalah kita itu ingin dipecah belah, ya. Kelompok-kelompok yang ingin memecah belah kita ini, ya, kita kategorikan sebagai kelompok yang mengancam, karena mereka bisa memberikan ancaman, dan ini bisa menjadi warning bagi kita, ya, peringatan bagi kita. Oke. Pak Rian lanjutkan. Nah, ancaman yang pertama, anakku sekalian, ancaman yang pertama ini adalah ancaman di bidang ideologi. Ancaman bidang ideologi ini arahnya ingin memecah belah persatuan kita sebagai bangsa yang majemuk, ya. Nah, maksudnya adalah
merupakan suatu ancaman yang dinilai memiliki kemampuan dan dapat membahayakan pola pikir dari masyarakat Indonesia dan dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Seperti Anda lihat di sini PKI misalkan, Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia ini pernah melakukan pemberontakan. Paling tidak setelah kemerdekaan itu memberontak selama 2 kali. Tujuannya apa? Ingin menggantikan ideologi Pancasila. Dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. PKI. Ada yang kedua ancaman ISIS. Ideologi ISIS. Yang mana mereka melakukan gerakan-gerakan teror. Gitu ya. Melakukan atau mengacau gitu ya. Mengacau. Yang mana tujuannya mereka ingin mendirikan negara dalam tanda kutip Islam. Dalam tanda kutip Islam. Padahal Islam yang sesungguhnya tidak mengajarkan seperti itu. Tidak mengajarkan untuk mengkacau, menteror, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh ancaman di bidang ideologi yang mana mereka pihak-pihak yang mengancam ini ingin merubah pola pikir masyarakat Indonesia dan ingin mengganti dasar falsafah negara kita yaitu Pancasila. Ancaman yang kedua adalah ancaman bidang politik. Ya. Jadi ancaman bidang politik. Maksudnya apa? Ancaman ini adalah ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri yang dapat membahayakan dan memecah belah persatuan dan kesatuan yang mengatasnamakan kepentingan politik. Jadi dalihnya itu adalah dalih politik. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini money politik. Ya, jadi politik uang, politik jual beli suara itu kalau kita tidak sadar, terus itu kita budayakan, itu bisa memecah belah bangsa. Dan wujudnya itu adalah ancaman bidang politik. Ya, contohnya di sini money politik atau politik uang. Ya, itu dan ada politik dengan gaya intoleran, tidak bertoleran. Ya, itu contoh daripada ancaman di bidang politik. Ya. Selanjutnya, ancaman yang ketiga yaitu bidang ekonomi. Apa itu maksudnya? Adalah ancaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang dapat menimbulkan merosotnya perekonomian suatu negara. Sekarang, yang dari dalam apa? Contoh ancaman bidang ekonomi ini contohnya adalah kemiskinan. Kalau kemiskinan ini tidak ditanggulangi dengan baik, ya, tidak dicari solusinya, terus mayoritas masyarakat Indonesia itu masuk dalam jurang kemiskinan, itu bisa menjadi ancaman yang serius bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Ini yang ancaman dari dalam. Ini contoh kemiskinan. Nah, ancaman dari luarnya apa? Free market, perdagangan bebas. Kalau kita tidak siapkan ini ya, maka produk-produk Indonesia itu akan kalah bersaing dengan produk asing, gitu ya. Karena adanya perdagangan bebas. Tenaga kerja kita akan kalah dengan tenaga kerja asing. Kalau tenaga kerja asing itu banyak masuk ke Indonesia, itu menjadi ancaman. Karena apa? Akan memperbanyak pengangguran dalam negeri, di dalam negeri ini. Dan itu menimbulkan ancaman secara ekonomi. Ini contohnya. Kemiskinan dan perdagangan bebas itu merupakan bagian dari ancaman bidang ekonomi. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, adalah ancaman bidang sosial budaya. Maksudnya apa? Ya, ancaman yang berasal dari dalam maupun luar masyarakat yang terjadi karena adanya interaksi atau pergaulan yang berpengaruh pada sistem dan kebiasaan masyarakat maksudnya. Jadi ancaman ini ya bisa berasal dari dalam maupun luar. Contoh kalau dari luar misalkan produk-produk asing. Adanya kita kebanjiran produk asing, ya, terus tayangan-tayangan asing yang mana itu bisa mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi budaya kita.
lama-lama generasi muda itu meninggalkan budaya-budaya lokal, tertarik pada budaya-budaya asing. Ini menjadi ancaman. Terus kalau dari dalam, contohnya adalah misalkan perilaku hedonisme, perilaku yang suka bersenang-senang gitu ya. Jadi kalau budaya kita itu misalkan budaya kita itu kan sederhana, saling hormat menghormati, ramah tamah. Tapi ketika nilai-nilai asing itu mulai masuk, budaya-budaya asing mulai masuk, kita cenderung untuk individualisme, gitu ya. Perilaku hidup sendiri-sendiri. Kita cenderung untuk konsumtif. Pokoknya apapun dibeli, ya. Konsumtif, perilaku itu perilaku konsumtif. Kita cenderung untuk melakukan perilaku amoral, budaya-budaya minum-minuman keras dan sebagainya yang bertentangan dengan nilai agama. Ya, ini ancaman sosial budaya. Kalau ancaman ini tidak kita kurangi atau kita netralisir atau kita hilangkan, itu juga akan berpengaruh pada persatuan dan kesatuan bangsa. Karena apa? Kalau generasi muda itu mereka tidak memiliki identitas budaya nasional, maka generasi muda kedepannya akan kehilangan identitas sebagai orang Indonesia. Ya, ini ancaman budaya itu cukup serius. Ya. Selanjutnya adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, maksudnya anak-anakku sekalian, ancaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang dapat membuat negara menjadi tidak aman dan tidak tentram. Gitu ya. Contohnya misalkan ketika ada demo terus merusak fasilitas. Ini ada yang membakar mobil polisi seperti ini. Ini ancaman dari dalam. Nah, demonstrasi memang bagian daripada demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat. Tapi caranya juga harus bertanggung jawab. Tidak boleh merusak, tidak boleh membakar fasilitas umum seperti contoh seperti ini. Ya. Terus yang kedua, gerakan separatis misalkan, organisasi Papua Merdeka. Ini kalau dibiarkan gerakan-gerakan semacam ini juga akan berpengaruh terhadap keamanan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ancaman itu yang Pak Rian sebutkan tadi ini adalah cenderung ancaman dari dalam. Ancaman dari luarnya apa? Misalkan invasi negara lain, ancaman dari negara lain yang ingin menguasai Indonesia. Ya, itu contohnya. Itu kalau dari luar negeri. Yang ditampilkan di sini adalah contoh dari dalam negeri. Ya. Oke. Selanjutnya anak-anak sekalian, dari berbagai macam ancaman tadi, mulai ancaman di situ ada pertahanan keamanan, ada sosial budaya, ada ancaman di bidang ekonomi, ya, dan hal-hal yang lain. Anda selaku generasi muda, di sini saya minta untuk membuat alternatif strategi untuk mengatasi ancaman tersebut. Anda saya minta untuk memberikan solusi. Bagaimana upaya kalian, bagaimana strategi kalian dalam mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam wujud Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu permintaan saya buat kalian semua. Nah, caranya bagaimana? Caranya wujud dari partisipasi kalian ini gitu ya. Caranya seperti apa? Nah, ini diwujudkan dalam bentuk penugasan proyek anak-anakku sekalian. Jadi dalam bentuk penugasan proyek yang nanti kalian akan lakukan ya. Medianya media yang sederhana saja, menggunakan handphone yang kalian miliki, gitu ya. Jadi dengan cara yang sederhana, kalian bisa berkontribusi atau berpartisipasi dalam upaya memberikan solusi, memberikan pesan, membuat sebuah kampanye
tentang bagaimana mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bisa dilihat di sini anak-anakku sekalian, ini penugasan kalian untuk kalian adalah proyek peserta didik kelas 11, yaitu video pendek berisi pesan upaya dalam mengatasi ancaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Anda yang pertama diminta adalah di sini, siswa membuat rekaman video menggunakan HP dengan durasi maksimal, ya, paling lama rekaman itu adalah 1 menit. Paling lama 1 menit. Nah, tayangan video yang Anda buat tadi, ya, memuat yang pertama perkenalan diri. Jadi pertama itu kalian memperkenalkan diri, nama dan kelasnya. Terus yang kedua, berisi tentang kampanye atau ajakan partisipasi generasi muda dalam mengatasi ancaman persatuan bangsa dan negara. Ancaman terhadap persatuan bangsa dan negara, maksudnya seperti itu. Ya, jadi ancaman terhadap persatuan bangsa dan negara. Silahkan kalian membuat yel, kalian membuat pesan. Yang penting di situ berisi kampanye atau ajakan. Ya. Yang pertama kalian memperkenalkan diri, terus langsung kalian mengajak gitu ya. Ayo generasi muda, bla 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 bla. Silahkan Anda berkreasi. Gitu ya. Yang intinya adalah kampanye, pesan yang kalian sampaikan itu tujuannya untuk mengatasi ancaman terhadap persatuan bangsa dan negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, poin ketiga, kalian atau siswa diberi kebebasan untuk berkreasi mengedit video dengan memberi judul di awal, kalian beri judul, terus tambahi di bawahnya ada teks narasinya. Ketika kalian ngomong di bawahnya itu ada teksnya, terus bisa ditambahi dengan tambahan audio atau musik. Ya, silahkan. Ya, di HP Anda, misalkan HP seperti ini banyak bisa mendownload aplikasi editing video. Setelah kalian rekam, kalian edit agar supaya bagus gitu tampilannya. Nah, poin keempat, hasil proyek video diupload pada menu upload tugas Edmodo Mapel PPKN. Dan juga diupload pada media sosial yang kalian miliki. Silahkan, bisa Facebook, bisa Instagram, atau media yang lain. Ya. Dengan diberi hashtag SMKN1 Trenggalek bisa. Jadi ketika videonya itu di bawahnya diberi hashtag SMKN1 Trenggalek bisa. Ya. Nah, untuk tampilan di media sosial ini, nanti buktinya adalah screenshot tampilan media sosial yang sudah Anda upload di dalamnya video yang sudah kamu buat, terus nanti juga diupload screenshotan tersebut di Edmodo. Jadi di Edmodo itu sampean atau kalian mengupload yang pertama video, gitu ya, yang maksimal durasinya 1 menit. Dan yang kedua adalah screenshot tampilan media sosial kalian. Gitu ya. Terus, kapan terakhir ini dikumpulkan? Nah, terakhir ini dikumpulkan hari Jumat, tanggal 6 Agustus tahun 2021, jam 23:55 menit. Jadi ya hampir jam 12 malam ya, jam 12 malam itu anak-anakku sekalian. Ini tentang proyek peserta didik untuk Anda. Oke, nah demikian mungkin kegiatan pembelajaran ini yang bisa disampaikan oleh Pak Rian. Saya ucapkan matur suwun, terima kasih atas partisipasinya. Kalau ada kesulitan, kalian bisa bertanya melalui nomor WA yang ada di sini, ya, yang ada di sini, yang Pak Rian tampilkan di sini. Silahkan WA atau juga bisa bertanya melalui kolom chat di Edmodo. Silahkan kalian bertanya. Oke. Nah, jangan lupa ya, pada akhir sesi pertemuan ini pesan saya tetap jaga protokol kesehatan, tetap semangat ya, tetap semangat dalam belajar meskipun pembelajaran kita terbatasi,
silahkan Anda betul-betul memperhatikan apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru terkait materi, penugasan, dan sebagainya. Kalau ada kesulitan, silahkan berkomunikasi dengan saya selaku pendamping pembelajaran untuk mata pelajaran PPKN. Demikian yang bisa Pak Rian sampaikan. Apabila ada kesalahan, kurangnya saya mohon maaf. Saya tunggu partisipasi kalian dalam membuat video tadi. Buat kreasi yang baik, sekreatif mungkin, dengan imajinasi Anda layaknya imajinasi para generasi muda. Silahkan dibuat sebaik mungkin dengan menggunakan HP, ya, HP seperti ini. Dengan Anda rekam, tentunya saya yakin Anda itu ketika masih muda itu sangat kreatif gitu ya, kreatif. Terima kasih, Pak Rian akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.